Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sistem pakar untuk mendiagnosa COVID-19. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Nur Utami. Saya sebagai moderator dari kelompok 4. Ada juga Arya Dildianka sebagai pemateri pertama. Ada Jovan Kamoris sebagai pendemo dari program kami. Dan ada Dina Ratulugina sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir yaitu ada Renanda Aritwa sebagai pemateri kedua. Di sini kami akan menjelaskan tentang pendahuluan. Yang kedua yaitu Project Team and Management. Yang ketiga yaitu konsep Project and Overview aplikasi. Yang keempat yaitu kesimpulan. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang aplikasi. Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 menjadi wabah baru di akhir tahun 2019 dan pertama kali terdeteksi di pasar Huanan, Tiongkok. Menurut WHO, coronavirus merupakan sekumpulan virus yang menyerang dan menginfeksi sistem pernafasan, serta penyebaran virus ini sangat cepat. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 yang lebih masif, maka kami membuat sebuah aplikasi sistem pakar diagnosa virus COVID-19 agar masyarakat bisa mendeteksi gejalanya lebih dini. Manfaat penelitian dari aplikasi ini. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu pengguna dalam mendiagnosa gejala-gejala awal dari COVID-19. Yang kedua, aplikasi ini diharapkan dapat mempercepat dalam proses diagnosa gejala awal COVID-19. Yang ketiga, aplikasi ini dapat mempermudah proses dalam merekap data riwayat diagnosa COVID-19. Yang keempat, aplikasi ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pengguna. Untuk project team dan manajemen, kami membuat struktur data dan program. Fungsi penilaian diagnosa COVID-19, membuat koneksi database MySQL untuk riwayat diagnosa, membuat desain aplikasi diagnosa COVID-19, membuat flowchart dan kelas diagram, membuat pertanyaan diagnosa COVID-19, membuat koneksi antara menu dan submenu aplikasi, yang terakhir membuat laporan. Nah, selanjutnya di sini ada konsep project dan overview aplikasi. Nah, kelompok 4 akan mengangkat sebuah project aplikasi dengan konsep sistem pakar untuk mendiagnosa COVID-19. Proses penentuan penyakit COVID-19 yaitu dengan cara melihat dari gejala-gejala yang muncul seperti demam, batuk, anosmia, dan lain-lain. Aplikasi ini memiliki konsep di mana para pengguna dapat memilih di menu utama yaitu diagnosis COVID-19, status riwayat COVID-19, dan kenali gejala COVID-19. Berikut main flowchart dari aplikasi tersebut. Nah, untuk mempermudah dalam memahami flowchart ini, kami membagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama adalah menu riwayat, yang kedua ada menu diagnosa, dan yang ketiga ada menu tampilan gejala. Berikut merupakan diagram kelas dari program tersebut, dan di sini terdapat 17 kelas dari program tersebut. Berikut merupakan contoh tampilan program dari menu utama dan pilihan menu. Kemudian ada contoh tampilan program dari menu diagnosa COVID-19 yang berisi data diri pribadi dan beberapa contoh pertanyaan diagnosa. Kemudian ada hasil akhir diagnosa. Kemudian ada contoh tampilan program dari menu riwayat diagnosa COVID-19 yang berisi tabel data yang ditarik dari database. Berikut merupakan contoh tampilan program kenali gejala COVID-19 yang berisi pilih varian COVID-19 dan gejala apa saja yang diderita oleh penderita COVID-19 varian tersebut. Kemudian demo program akan dijelaskan oleh Jovanka. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam demonya ya teman-teman. Untuk pertama, sebelum kita mulai demonya, hal pertama yang harus dilakukan adalah kita dari XAMPP ini kita nyalakan dulu untuk Apache dan MySQL-nya guna untuk menghubungkan antara nanti NetBeans-nya ke SQL atau ke database. Setelah dia sudah masuk nih, setelah sudah dinyalakan di start, ini sudah saya start, lalu kita bisa ke Chrome, misalnya ke salah satu cara untuk membuka database-nya bisa lewat Chrome dengan mengetikkan localhost. Nah, dari localhost akan dibawa ke database yang kita telah buat. Semua database ya, ini termasuk database yang ada nih, yang pernah saya buat juga nih termasuk. Nah, kita akan masuk ke database yang untuk aplikasi ini, yaitu database COVID nih. Nah, di sini ada database COVID-nya, tapi sebelumnya kita langsung ke demo programnya aja. Nah, demo programnya kita mulai dari menu .java ya, untuk dia starting aplikasinya.
bisa dilihat ya bahwa ketika kita merun aplikasinya akan muncul tampilan awal, tampilan masuk untuk aplikasi kita. Ya, kita tinggal klik masuk di sini, teman-teman. Klik masuk. Nah, nanti setelah masuk kita akan dihadapkan oleh 3 pilihan, yaitu ada diagnosa COVID, riwayat COVID-19, dan kenali gejala COVID. Fungsi-fungsinya ya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh tim penjelasan PowerPoint, yaitu diagnosa untuk mendiagnosa, lalu ada riwayat untuk mengecek setiap riwayat yang sudah diisi yang ada di database, lalu juga yang terakhir untuk kita mengenali apa aja sih gejala COVID-19 sebagai dasar pengetahuan umum untuk mengenal penyakit ini. Kita akan mulai dari gejala dulu ya, kenali gejala, karena ini salah satu program atau bagian yang cukup simpel, karena kita cuma tinggal ketika kita klik bagian ini, nah kita akan langsung dihadapkan oleh 4 varian COVID yang telah kita buat, yaitu ada Alpha, Delta, Beta, dan Omicron. Nah, setiap kita memilih salah satu varian, maka kita akan diberitahukan setiap gejalanya. Dan kita juga bisa back atau home. Back ini untuk mengembalikan ke halaman sebelumnya, tapi home itu untuk mengembalikan ke halaman menu awal, yaitu yang ini. Untuk mengembalikan ke COVID DX yang di awal. Kita balik lagi. Nah, kita bisa lihat bahwa ini ada varian Delta, ada varian Beta, terus ini ada varian Omicron. Nah, lanjut. Kita bisa langsung ke riwayat dulu ya. Kita cek riwayatnya dulu. Karena kan tugas pertama kan kita harus menghubungkan antara database ke NetBeans-nya atau ke Java-nya. Nah, bisa dilihat udah ada beberapa data yang sudah disimpan di sini ya, walaupun memang agak sedikit tidak jelas namanya, mohon maaf. Tapi ya di sini adalah data-data yang sudah disimpan. Bisa mulai dari ID, nama, tanggal lahir, tempat lahir, usia, alamat, dan analisis. ID ini kita buat secara auto increment, nama ini diinput oleh pasien, tanggal lahir, tempat lahir, usia, alamat, dan terakhir alamat itu juga diisi oleh pasien sendiri. Dan analisis ini akan menjadi hasil akhir yang akan diisi secara otomatis lewat sistem, lewat gejala-gejala yang disebutkan oleh pasien nanti. Dan kita akan langsung mulai ke analisisnya aja, biar ke diagnosanya aja supaya ngerti bagaimana sistem ini bekerja. Ketika kita klik diagnosa, kita akan langsung dihadapkan untuk membuka data diri dulu. Misalnya kita mengisi nama lengkapnya, contoh kita mengambil nama Budi, dia tanggal lahirnya misalnya 1 Januari 2004, lalu dia misalnya tempat lahirnya dia di Jakarta, terus dia usianya contoh 33 tahun, lalu alamatnya misalnya di Jalan Tebagus Raya. Ketika kita next, maka dia akan membuat pop-up baru untuk menanyakan apakah data ini ingin disimpan. Lalu jika kita klik OK, maka data akan disimpan. Nah, kalau kita mau lihat di PHP MyAdmin-nya, maka akan keluar nih teman-teman. Kalau kita buka datanya, nah akan muncul Budi dengan ID nomor 25 karena dia buatnya auto increment. Nah, udah ada datanya, tinggal analisisnya masih no. Nah, analisisnya kita kerjakan di sini sekarang teman-teman. Untuk analisisnya kita akan mulai sekarang ya teman-teman. Sistem analisisnya adalah lewat berupa pertanyaan, apakah dia seperti sakit tenggorokan dan berbagai macam pertanyaan yang ada di sini. Dan ini akan langsung coba kita kerjakan. Nah, setelah mengisi gejala-gejala yang ditanyakan dari sistem, maka sistem akan langsung mengakumulasi jumlah gejala-gejala yang masuk dan dihitung sebagai sistem point yang akan dijadikan acuan dalam menganalisis diagnosa penyakit COVID tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa dia analisis akhirnya langsung Omicron. Jadi tinggal kita simpan. Yes, data telah disimpan. Kita akan langsung dibawa ke halaman 2 pertama. Nah, pertanyaannya adalah apakah datanya sudah tersimpan atau belum. Nah, kita bisa cek juga nih di My PHP Admin. Tinggal kita refresh dari sini, refresh. Dan yaps, tadi datanya Omicron ya. Dan sekarang udah ke-save datanya Omicron. Kalau kita cek di riwayat COVID, nah datanya sudah bertambah dan berubah menjadi Omicron.
Oke, sekian demo program kami, kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Kesimpulan dan saran, aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosa COVID-19 merupakan aplikasi yang dibuat untuk memudahkan para pengguna dalam mendiagnosa varian COVID-19 yang dialami oleh pengguna melalui gejala-gejala yang muncul. Aplikasi ini juga bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memantau dari riwayat diagnosa COVID-19 seperti nama dan varian COVID-19 yang pernah dialami oleh pengguna. Diharapkan agar aplikasi ini dapat berkembang lebih baik ke depannya, karena masih memerlukan beberapa perbaikan dan upgrade dalam hal fitur maupun pengolahan data. Ya, jadi kali ini kami membuat aplikasi di mana kami berharap semoga dapat membantu bagi penggunanya. Mungkin sekian dari kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.